Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 IPA maupun IPS. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika wajib. Untuk pembelajaran pertemuan pertama, kita akan membahas materi matriks dengan subbab matriksnya adalah konsep dan operasi matriks. Baik, untuk perkenalan, nama saya Nita Susanti SPD. Saya mengajar kelas 11 bidang studi matematika. Kita langsung ke materi berikutnya. Peta konsep matriks. Jadi di sini adalah peta konsep bagaimana pembelajaran akan berjalan. Jadi di dalam matriks itu terdapat banyak subbab. Nah, jadi yang akan kita pelajari dari matriks yang pertama yaitu jenis matriks ya. Jenis matriks ini nanti dijabarkan lagi. Di dalamnya ada kolom, ada baris, ada jenis matriknya itu ada matrik persegi panjang, persegi, segitiga, diagonal, transport, dan identitas. Nah, ketika kalian sudah mengetahui jenis matriksnya, nanti kita membahas mengenai operasi. Nah, operasi ini tentunya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Selain ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, ada juga yang namanya relasi kesamaan. Nah, jadi nanti seperti apa akan dibahas. Kemudian ini yang pertama jenis matriks, yang kedua operasi, yang ketiga unsur-unsur matriks. Jadi di dalam matriks itu ada namanya elemen baris dan kolom yang nantinya akan digunakan untuk mencari determinan. Determinan itu apa? Nah, besok akan dibahas. Selain determinan, juga akan dibahas mengenai inverse matriks ya. Jadi untuk determinan dan inverse matriks ini bisa berupa ordo 2x2 atau 3x3. Seperti itu. Baik, untuk pertemuan kali ini KD-nya yang akan dibahas adalah KD 3.3 dan 4.3 untuk keterampilannya. Oke, untuk pengetahuannya di KD 3.3 menjelaskan matrik dan kesamaan matrik dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matrik yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, perkalian, serta transpos. Keterampilan 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matrik dan operasinya. Adapun tujuan pembelajaran dalam pembelajaran kali ini yang pertama yaitu menuliskan permasalahan nyata dalam bentuk matriks. Jadi nanti ada sebuah persoalan yang akan dituangkan ke dalam matriks. Yang kedua, menjelaskan konsep matriks. Yang ketiga, menyebutkan jenis-jenis matriks. Yang keempat, menjelaskan transpos matriks, kesamaan dua matriks yang berordo 2x2 dan 3x3. Yang kelima, menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan matriks. Yang keenam, dapat melakukan operasi matrik, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Jadi, kita masuk ke materi. Di sini terdapat tabel harga karcis ya. Untuk golongan dibagi menjadi dua, yaitu anak-anak dan dewasa. Ketika anak-anak membeli karcis di hari libur atau minggu misalnya, harganya itu 5.000. Akan tetapi kalau hari biasa hanya 3.000. Sedangkan untuk dewasa, untuk hari libur harganya 15.000, untuk hari biasa 10.000. Dari tabel ini akan dibuat ke dalam matriks ya. Data tersebut dapat disajikan kembali tanpa harus di dalam tabel. Nah, boleh ini dimasukkan ke dalam tabel dengan cara menghilangkan kepala baris dan kepala kolom ya. Jadi kepala baris itu yang ini,
Jadi kalau baris itu menyamping, kalau kolom itu ke bawah ya. Jadi menghilangkan kepala baris yang atas dan kepala kolom itu yang samping. Baik, berarti dari tabel ini didapat sebuah tabel tanpa kepala tabelnya ini ya. Jadinya seperti ini. Oke, jadi 5.000, 15.000 ada di sini, 3.000, 10.000 ada di sini. Seperti itu. Kemudian kalau yang mendatar ini adalah dinamakan baris. Kalau yang ke bawah ini namanya kolom. Bentuk penulisan tersebut menunjukkan terdapat adanya barisnya ada 2 ya, 2 baris. Dan kolomnya ada 2. Jadi nanti bisa disimpulkan dari permasalahan ini yaitu matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom dan ditempatkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Matrik diberi nama dengan menggunakan huruf kapital A, B, C misalnya. Oke, berarti dari persoalan ini dapat dirangkum menjadi seperti ini. A, M kali N. A ini adalah namanya matriks yang ditandai dengan huruf kapital ini ya, A, B, C. Misalnya dia matriks A. M kali N. M ini adalah baris. Banyaknya baris itu berapa? N itu adalah banyaknya kolom. Jadi kalau misalnya ini kan tadi barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Berarti di sini nanti tulisannya A22 kayak gitu ya. Kalau misalnya barisnya 3, kolomnya 3, berarti A33. Matrik A berordo 2 kali 2 atau 3 kali 3. Baik, di sini ada tulisan A11. Itu menandakan elemen baris pertama, kolom pertama. Ya, jadi yang depan baris, yang belakang kolom. A11. Elemen pertama, baris pertama. Elemen ke-1, baris kedua. Elemen ke-1, baris pertama, kolom ketiga. Ini elemen baris kedua, kolom pertama. Yang dibaca barisnya dulu, baru kolom. Berarti ini ada di baris ke-1, 2. Kolom ke-1, 2. Berarti A2, 2. Jadi yang menyamping ini namanya baris. Baris ke-1, baris kedua, ketiga. Ini adalah kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan sampai kolom ke N. Seperti itu ya. Baik, kita masuk ke jenis-jenis matrik. Secara umum berlaku jika matrik A mempunyai M baris dan N kolom matrik A berordo. M kali N atau ordo matriknya A adalah M kali N ditulis dengan AM kali N, dibaca AM kali N, betul ya? Contoh. Nah, di sini ada matrik A dengan elemennya 1, 2, 4, 4. Disebut matrik berordo 2 kali 2. Kenapa? Karena memiliki barisnya 2, kolomnya 2. Kemudian sekarang ada matrik B, min 1, 0, 2. Disebut matrik berordo 1 kali 2. Ya, 1 kali 2. Kenapa? Karena barisnya ada 1, kolomnya ada 3. 1, 2, 3. Jadi matriks 1 kali 3. Kemudian lanjut yang matrik C. Ini ada matrik C seperti ini. Berarti dia C 3 kali 3 karena barisnya ada 3, 1, 2, 3, kolomnya ada 3, 1, 2, 3. Seperti itu ya. Jadi saya jelaskan lagi ya.
barisnya ada sebentar pennya. Oke, berarti barisnya kan ini 1, 2, 3. Barisnya 3, kolomnya ini ya. 2, ini ya, 3. Nah, yang ke bawah itu kolom, yang ke samping itu baris. Berarti C3 kali 3 seperti itu. Lanjut di jenis matriks. Jadi ada yang namanya matriks baris, yaitu matriks yang hanya mempunyai satu baris saja dan banyaknya kolom n mempunyai ordo 1 kali n. Jadi barisnya hanya 1, kolomnya bisa n. Maksudnya sampai berapa gitu. Nah, di sini contohnya matriks P dengan barisnya 1, kolomnya 3. Contohnya seperti ini. Kemudian matriks kolom, yaitu matriks yang hanya mempunyai satu kolom saja. Dan banyaknya baris M mempunyai ordo M kali 1. Ya, berarti barisnya banyak, kolomnya 1 ya. Di sini barisnya ada 1. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Oke, lanjut. Matriks persegi panjang. Ya, jadi matriks persegi panjang berarti bentuknya seperti persegi panjang ya. Ini seperti ini. Kemudian matriks persegi berarti dia itu sama ya. Kalau ke sini 3, ke bawahnya 3, kolomnya berarti barisnya juga 3 ya. Kalau ke bawahnya 2, sampingnya juga 2. Jadi kolomnya 2, barisnya 2. Jadi kalau yang namanya matriks persegi pasti sama, yaitu misalnya 2 kali 2, 3 kali 3 kayak gitu. Kemudian matriks diagonal, yaitu matriks diagonal seperti apa? Matriks persegi berordo n kali n dengan semua elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0 ya. Jadi diagonalnya garis tengahnya kan ini. Ya. Berarti ini sisanya kan membentuk segitiga ya enggak? Nah, disebut matriks diagonal karena yang di luarnya adalah 0, 0, 0 seperti itu ya. Kemudian matriks segitiga atas yaitu matriks bersegi n kali n dengan semua elemen-elemen di bawahnya adalah 0. Nah, ini elemen di bawah diagonal kan 0 semua. Nah, berarti matriks segitiga atas. Kalau di bawahnya berarti matriks segitiga bawah. Ini nolnya di atas, berarti matriksnya di bawahnya. Kemudian matriks identitas adalah matriks yang diagonalnya dengan ordo n kali n dan semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Nah, diagonal utama itu yang ini. Nilainya 1 semua kah? Iya, Bu. Nah, disebut matriks identitas. Matriks 0 berarti nanti elemennya 0 semua. Nih, 0 semua. Seperti itu ya. Lanjut ke transpose matriks. Jadi kalau transpose itu mengubah baris menjadi kolom. Ya. Transpose dari suatu matriks A berordo M kali N adalah sebuah matriks baru yang berordo N kali M yang diperoleh dengan cara menukar elemen-elemen baris menjadi elemen-elemen kolom dan sebaliknya ya. Jadi baris dirubah menjadi kolom atau kolom dirubah menjadi baris. Contoh, kamu punya matriks A dengan ordonya 3 dikali 2, barisnya 3, 1, 2, 3, kolomnya 2, 1, 2. Berarti kalau ditranspos, berarti kalau tadi 3 kali 2, otomatis menjadi 2 dikali 3. Barisnya kan AB, ke samping. Baris jadi kolom, jadi ke bawah, AB. Ya. Nah, kemudian baris kedua, CD ke samping, jadinya ke bawah, CD ke bawah. Ya. Terus yang ketiga, EF ke samping, jadinya ke bawah.
Nah, mengubah baris yang ke samping menjadi ke bawah. Ya, jadi ke bawah. AB-nya ke samping, jadi AB-nya ke bawah. CD-nya ke samping, jadi CD-nya ke bawah. EF-nya ke samping, jadi EF-nya ke bawah. Tinggal diberi tanda seperti ini ya. Nah, di sebelah sini ini. Nah, seperti itu. Oke. Jika ada matrik A 2 kali 3, berarti nanti matrik A transportnya jadinya 2 kali 3 dibalik 3 kali 2. Maka matriknya 1, 2, 3. Jadi matriknya baris, ini kan baris, jadi kolom 1, 2, 3 ya. 4, 5, 6. Jadi 4, 5, 6. Nah, ini A transportnya. Seperti itu ya. Ini maaf kurang rapih. Oke. Kemudian matrik B-nya 2 kali 2. Karena dia persegi berarti tetap aja B transportnya ini T di atas ya. Yang T kecil itu menandakan bacanya transpose ya. Nih, transpose suatu matrik dinotasikan A pangkat T kecil ya. Makanya di sini ditulis T-nya kecil di atasnya. Berarti kalau tadi min 3 min 35 berarti jadinya ke bawah. Min 3 5 79 79 ke bawah ya. Jadi yang menyamping dibuat ke bawah. Oke? Diberi tanda kurung kurawak atau kurung biasa juga boleh. Oke, jika matrik C-nya adalah 1 kali 3 berarti jadi C transportnya 3 kali 1. Barisnya 3, kolomnya 3, ya kan? 3, 0, min 2, 3, 0, min 2. Udah paham ya? Jadi kalau transpose adalah mengubah baris menjadi kolom atau mengubah kolom menjadi baris dibalik dengan disimbolkan pangkat T kecil di atasnya. Lanjut setelah transpose kita masuk ke kesamaan dua matriks. Dikatakan matrik yang sama apabila apa? Oke, matrik A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika ordo matrik A sama dengan ordo matrik B. Contohnya ini. Nah, 2 kali 2, 2 kali 2 ya. Kemudian semua elemen yang seletak pada matrik A dan B nilainya sama. Ya, kita langsung ke contoh supaya paham. Di sini ada sebuah soal, diketahui matrik A adalah dengan elemennya A1-1-nya adalah 4A. A11 menandakan matrik A elemennya baris pertama, kolom pertama ini 4A. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Seperti itu ya. Oke. Dengan matrik B-nya adalah ini ya, bisa dilihat. Kemudian dikatakan dia matrik A dan matrik B sama yaitu apabila ordonya sama. Oke, ordo matrik A ini itu berapa? Barisnya ada berapa? 1 ke samping kan di sini. 1, 2, 3. Berarti A3 kali 3. Yang B barisnya ada 1, 2, 3. Kolomnya yang ke bawah ada 1, 2, 3. Berarti B 3 kali 3. Seperti itu ya. Oke, sebentar. Ini pennya lumayan harus 3 kali 3. Oke. Nah, yang dipertanyakan di persoalan ini adalah jika A dan B itu sama, A sama dengan B, maka tentukan nilai A, B, dan C. Lihat, di sini nilai A-nya itu tidak ada yang sendiri. Maksudnya, ini kan 4A, ini min 3B, min 3A, 3C. Berarti kamu harus mencari peluang bagaimana caranya kamu harus tahu nilai A dulu, B dulu, C dulu, baru kamu bisa menjumlah. Ya enggak? Dengan cara apa? Nah, secara kesamaan matrik. Tadi apa yang kedua? Semua elemen yang seletak pada matrik A dan matrik B adalah nilainya sama. Oh, Bu, berarti yang A11 yang di matrik A sama dengan A11 di matrik B. Sama.
Nah, berarti kamu bisa mencari nilai A. Bisa. Berarti ini 4A sama dengan 12. Iya, betul. Nih, di sini ditulis ya. 4A sama dengan 12. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dibagi 4. Berarti 4A dibagi 4 tinggal A. 12 dibagi 4 tinggal 3. Berarti ketemu ya. Nilai A-nya adalah 3. Oke. Setelah nilai A-nya 3, kamu bisa nggak mencari nilai B? Bisa, Bu. Oh, ternyata min 3B itu sama dengan min 3A. A-nya udah ketemu tadi di sini. Tinggal dimasukkan. Oke. Min 3B taruh di sini sama dengan min 3A taruh di sini. A-nya tadi udah ketemu 3, berarti dimasukkan disubstitusikan ke min 3A. Berarti min 3 dikali 3 min 9. Min 3B-nya ditulis kembali. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan diperlakukan sama dengan membagi min 3. Min dibagi min maka plus. Jadi min 3B dibagi min 3 hasilnya B. Min 9 dibagi min 3 adalah 3. Berarti ketemu di sini. Nilai B-nya adalah 3. Ya. Nilai B-nya 3. Kalau nggak percaya, kita ulangi. 4A sama dengan 12. A-nya udah ketemu 3. Berarti 4 kali 3 sama dengan 12 sama. Berarti A-nya benar 3. Kemudian B-nya ini adalah sama dengan 3. Nah, tadi kan min 3B sama dengan min 3A, ya kan? Masukkan saja, substitusikan saja. Berarti min 3 dikali 3, min 9. Min 3 dikali A-nya 3, min 9. Berarti ruas kiri dan ruas kanan sama. Berarti dengan nilai B-nya adalah 3, itu benar. Oke, jadi di sini kalau tidak memperhatikan kurang paham, jadi harus diperhatikan. Oke, yang ada memuat elemen C itu di mana? Nah, di sini. Ini itu A baris ketiga, berarti A32 ya. A32 baris ketiga kolom kedua sama dengan nih. Oke, berarti 3C itu sama dengan B, sedangkan B-nya adalah nilainya 3. Oke, 3C sama dengan B, B-nya sama dengan 3. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dibagi 3. 3C dibagi 3, tinggal C. 3 bagi 3, 1. Ya. Jadi tolong kalau ada persoalan seperti ini, hilangkan kalimat yang namanya pindah ruas, tapi diganti dengan ruas kiri dan ruas kanan diperlakukan sama. Seperti itu ya. Baik, nilai A-nya sudah ketemu 3, B-nya 3, dan C-nya adalah 1. Yang ditanyakan di sini adalah A plus B plus C. Berarti 3 ditambah 3 ditambah 1. 3 tambah 3, 6. Tambah 1, 7. Betulkah? Betul. Seperti itu ya. Oke, Ibu itu yang ordo 3 kali 3. Kalau misalnya ordo 2 kali 2, sama saja. Kita coba lagi ya. Jika diketahui matriks A sama dengan B transpos, di mana B transpos ini adalah matriks dari B-nya itu. Oke, di sini diketahui matriks A-nya adalah A4, 2B, 3C. B-nya adalah sekian. Tentukan nilai A, B, dan C. Berarti karena A sama dengan B transpos, berarti kamu harus mengubah ini dulu B-nya menjadi B transpos. Oke, transpos tadi apa? Di sini transpos adalah mengubah baris menjadi kolom atau sebaliknya. Seperti itu kan? Berarti di sini ada 2C min 3B. Ini barisnya ke samping dibuat ke bawah. Nah, 2C min 3B. 2C min 3B udah. 2A plus 2. 2A plus 2. Oke, udah ya, bener. Terus baris kedua. Menyamping juga kan. A sudah. B plus 7. B plus 7. Udah ya. Oke. Terus kita ingat kalau elemen yang sama berarti nilai elemennya, jika matrik yang sama berarti nilai elemennya sama di matrik itu. Berarti kamu butuh nilai A, B, dan C. Oke,
nilai A di sini yang ada apa di sini? A sama dengan baik. Di sini kan syaratnya adalah A sama dengan B transpose, ya kan? A sama dengan B transpose, sudah ketemu B transposnya. Ini sepertinya ada kesalahan, bukan kesalahan sih, tapi ada kekeliruan. Baik, karena persoalannya karena A sama dengan 2B transpose, saya soalnya rubah sedikit, sini diberi angka 2 ya, supaya saya tidak terlalu banyak tanya. Oke, saya ulangi. Jadi, untuk matriksnya, matriks A sama dengan 2B transpose ya. Berarti transpose yang tadi ini sudah ketemu, udah didapatkan, harus dikalikan dengan 2 semua elemennya. Seperti itu ya. Ya. 2C min 3B, 2A tambah 2A, B plus 7. Baik. Matrik B-nya adalah kan ini ya. 2C min 3B 2A plus ini ada yang keliru, ini bukan 1 ya, ini kan soalnya 2. Nah, di sini berarti 2 ya. Tadi saya langsung ubah transpose dari ini langsung ke sini ya. Oke. Berarti nilai A-nya tadi kan ini ya. A sama dengan 2B transpose. A-nya kan A4, 2B, 3C. A4, 2B, 3C. Ya, sama dengan saya ralat kembali. Sepertinya yang keliru di bagian bawah ya. Ini bukan 2B transpose ya, saya ulangin. Ini bukan 2B transpose. Tetap B transpose aja ya, nggak ada angka duanya. Saya ulangin, berarti soalnya itu sama benar yang pertama. Diketahui persamaan matriks A sama dengan B transpose ya. Berarti B transposnya udah ketemu ini, langsung aja dipakai. Ini salah ketik, ini nggak ada angka duanya, oke? Berarti nilai A-nya kan yang elemennya seletak sama, berarti A ini sama dengan ini ya. Berarti ketemu A-nya sama dengan 4 ya. A-nya sama dengan 4. Oke. A-nya sudah ketemu 4. Berarti kamu butuh B. Ya enggak? B. Oke. B itu ada di mana? B itu ada di sini, Bu. Berarti dia hubungannya dengan yang seletak ini. Oke. Berarti A sama dengan 2C min 3B. A-nya tadi berapa ketemunya? 4. Ya, berarti 4 sama dengan 2C min 3B. Oke, ini belum bisa diselesaikan menjadi sebuah persamaan terlebih dahulu. Baik, terus yang seletak. Berarti ini sama ini. Berarti 2B sama dengan 2A ditambah 2. Ya. A-nya sudah ketemu 4, berarti bisa langsung disubstitusikan ke sini. 2 dikali 4 adalah 8, ditambah 2 adalah 10. Kalau 2B sama dengan 10, berarti B-nya adalah 5. Ruas kiri dan kanan dibagi 2. B-nya sudah ketemu 5. Bolehkah B-nya saya substitusikan ke sini? Boleh, ya. Misalnya langsung tadi 4 sama dengan 2C min 3 dikali B-nya 5. Ya, 3 kali 5 berarti berapa? Berarti 4, 2C min 15. Ya. Terus, saya pindah ke sini ya, supaya gampang. Berarti
kata lainnya 4 ruas kiri dan ruas kanan ditambah 15. Ditambah 15 sama dengan 2C min 15 ditambah 15. Ruas kiri dan kanan diperlakukan sama. Berarti min 15 tambah 15 kan habis. Berarti tinggal 2C ya. Berarti 4 ditambah 15 berarti 19. Ya kan? Berarti C-nya adalah 5 kali 3 15 kan? Tambah 4 19. C-nya adalah 19/2 dong harusnya. Ya. Tapi kalau misalnya kamu pakai yang ini, ya 3C sama dengan B plus 7. Oke, kita hitung dulu di sini ya. 3C sama dengan B plus 7. Berarti 3C sama dengan B plus 7. B-nya tadi udah ketemu 5 ya. Berarti 5 tambah 7, 12. 3C sama dengan 12. 12 dibagi ruas kiri dan ruas kanan dibagi 3. 3C bagi 3, C. 12 bagi 3, 4. Berarti C-nya 4. Ya, C-nya 4. Oke, berarti ada 2 nilai ya di sini. Saya tadi menghitung C-nya 9/2, ini C-nya 4. Baik, kita cek lagi. Tadi di sini kan 4 sama dengan 2C min 3B. B-nya sudah ketemu 5 ya kan? Berarti 3 kali 5, 15. 2C, ini masih 4. Berarti ruas kiri dan ruas kanan ditambah 15. 4 ditambah 15, 19. 2C min 15 tambah 15. Habis, berarti tinggal 2C. 5 tambah 4, 19. C-nya adalah dibagi 2. Berarti 19 bagi 2. Ya, oke. Kemudian kita gunakan aturan yang pertama. Kedua. Yang seletak harus sama ya. Baik. Berarti ruas kiri dan ruas kanan harusnya hasilnya sama. Kita coba yang ini. C-nya 4. Berarti 3 dikali 4 itu adalah 12 ya. Oke, saya ulangin. Ini sama ini kan seletak. Berarti 3C sama dengan B plus 7. Ya, C-nya adalah di sini 4. Berarti 4 kali 3, 12 ditambah B-nya di sini 5. Sama dengan 5 tambah 7, 12. Berarti benar ya. Kalau misalkan kamu pakai C-nya 19/2 di sini, berarti kan tidak memungkinkan ya kan? Kalau misalnya 19/2 dikali 3 berapa? 19/2 dikali 3 itu 28,5 ya. Sedangkan ruas kanannya kita tulis di sini ya. 3 dikali 19/2 sama dengan B-nya itu adalah tadi 5 tambah 7 12 ya kan? Nah, ini adalah 28,5. Yang sebelah 12 berarti tidak sama dengan. Berarti yang ini tidak memenuhi. Yang memenuhi yang ini ya. Berarti nilai C-nya adalah yang dipakai adalah C-nya sama dengan 4 ya. Yang ditanyakan A plus B plus C. A-nya tadi adalah 4 ditambah B-nya 5 ditambah C-nya 4. 4 tambah 5 9. Ya, tambah 4 berarti 13. Seperti itu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disimak ya anak-anak.